Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Salsa Ayu Amelia dalam program BTV Inspiratif. Baik menemani Anda di rumah, kita kembali akan berbincang-bincang dengan isu-isu terhangat bersama tokoh-tokoh inspiratif yang ada di Provinsi Jambi. Nah, kali ini tokoh inspiratif kita adalah Raden Ibnu Hanif ya. Iya. Oke, seorang pemenang pertukaran pemuda untuk perwakilan Provinsi Jambi di Indonesia Australia ya Bang ya, di Indonesia Singapura. Indonesia Singapura. Benar, Ya. Indonesia Singapura tahun 2021. Nah, baik pemirsa, inilah sosok seorang Raden Ibnu Hanif ya, biasa dipanggil Hanif ya. Benar. Kan Bang ya. Apa kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Salsa, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke. Kita melanjut obrolan ya Bang ya tentang perjalanan karir seorang Bang Hanif nih. Benar. Nah, kebetulan Bang Hanif adalah sosok yang inspiratif nih bagi BTV ya. Oke. Nah, gimana nih perjalanannya Bang? Perjalanan kalau misalnya dibilang, saya kan memang putra asli Jambi bisa dibilang ya. Iya. Karena lahir dan besar di Jambi. Cuman ketika mulai kuliah itu mulai mencoba ibaratnya meniti jalan yang baru lah di kota besar waktu itu Salsa. Jadi sejak kuliah sampai dengan lulus kuliah itu saya cukup lama tinggal di Jakarta dan juga kerja di Jakarta. Jadi karena waktu itu ada musim pandemi, akhirnya semua perusahaan itu kan mereka operating dengan working from home. Jadi waktu itu kenapa nggak balik ke Jambi aja lagi untuk mengisi aktivitas luang biar dekat sama keluarga aja kayak gitu. Gitu ya Bang ya. Jadi lebih sekarang pekerjaannya apa nih? Kalau sekarang itu sebagai marketing manager. Marketing manager di salah satu perusahaan edutech startup terbesar di Indonesia. Wah, apa nih? Ruang Guru pemirsa ya. Ya, benar. Jadi Bang Hanif ini adalah seorang manajer marketing dari Ruang Guru. Wah, luar biasa nih. Kita langsung ketemu sama manajer marketingnya nih pemirsa baik untuk kalian yang menonton di rumah. Ya. Oke. Nah, lanjut nih Bang. Sekarang kesibukannya selain bekerja, kita lanjut ke ngobrolan di PPAN ya, Pertukaran Pemuda Antar Negara nih. Benar. Untuk Indonesia, Singapura. Nah, awalnya dari pertukaran pemuda itu sendiri prosesnya bagaimana nih Bang? Oke. Jadi sebenarnya Salsa kalau berbicara tentang pertukaran pemuda antar negara, sebenarnya aku tuh udah tahu program ini tuh sejak SMA. Jadi memang adalah salah satu mimpi sebenarnya untuk bisa ikut seleksi pertukaran pemuda antar negara itu sendiri, apalagi mewakili Provinsi Jambi dan juga mewakili Indonesia. Nah, cuma sayangnya ketika kuliah maupun ketika sudah bekerja itu belum ada kesempatan untuk bisa pulang ke Jambi untuk mengikuti serangkaian proses seleksinya. Cuman ketika pandemi itu datang dan juga kita udah mulai bekerja dari rumah, akhirnya aku melihat wah ini mungkin salah satu kesempatan yang pertama dan yang terakhir kayaknya nih buat ikut pertukaran pemuda antar negara, karena belum tentu tahun depan itu bisa ikut lagi karena mungkin sudah kembali lagi beroperasi seperti biasa, seperti semula di kantor kan. Jadi akhirnya waktu itu aku lihat pengumuman dari Instagramnya PCMI Jambi dan ngerasa wah kayaknya masih masuk nih dari kriteria umur. Jadi aku ngerasa kayak kenapa sih nggak coba dimulai dari sekarang. Boleh gitu. tahu umur berapa nih? Kalau sekarang aku masih 27 tahun. 27 tahun. Benar. Kalau PPAN? Kemarin itu batas umurnya 30 tahun. 30 Jadi tahun. karena batas umurnya 30 tahun masih ngerasa pede lah, kayaknya masih cukup nih untuk mengikuti salah satu persyaratan di PPAN itu sendiri gitu. Iya gitu ya. Benar. Jadi setelah lihat itu pertama kali itu secara proses itu kita ada submit data diri dan juga beberapa pertanyaan esai mengenai community development atau kayak pengabdian masyarakat yang sudah dilakukan seperti itu. Nah, dari seleksi itu ternyata lolos lanjut ke seleksi TOEFL dan bahasa Inggris itu dan juga seleksi FGD waktu itu. Jadi banyak sekali sih rangkaian prosesnya. Ketika proses ini udah selesai baru kita 65 besar itu masuk karantina waktu itu selama kurang lebih seminggu di Sang Ratu. Wah, berarti yang masuk karantina pun tidak gampang ya, melalui proses TOEFL, FGD, lalu administrasi sebelumnya. Benar. Jadi dan juga ada salah satu sangat panjang ya perjalanannya. Yes, benar. Ada juga waktu itu salah satu tentang pengetahuan umum juga.
Jadi pengetahuan umum tentang apa namanya negara tujuan dan juga budaya di Indonesia khususnya Jambi itu sendiri. Karena kan kita menjadi duta ibaratnya, jadi kita harus mengenal daerah kita dan juga negara kita seperti itu. Masih ingat nggak saat FGD itu ngebahas apa? Kalau FGD waktu itu seingatku aku ngebahas tentang apa namanya Demokrasi. Bukan tentang demokrasi, agak sedikit lupa, tapi tentang politik waktu itu pembahasannya. Jadi tentang apa namanya bagaimana sebuah negara itu tentang kedaulatan sebuah negara. Apakah kedaulatan sebuah negara itu menjadi prioritas dibandingkan dengan stabilisasi dunia internasional waktu itu. Wah, luar biasa sekali ini FGD-nya ya. Dan itu ngelawan siapa nih Bang pada saat itu? Kalau saat itu pas FGD, jadi kan kita dibagi beberapa kelompok ya. Jadi seingatku waktu itu kita ada kelompok yang pro sama kelompok yang kontra. Nah, masing-masing kelompok ini ada 2 orang, benar. Jadi ada 2 orang yang berkesempatan untuk menyampaikan argumennya pertama kali, kemudian nanti diribat sama tim yang berseberangan sama kita, kemudian nanti ada beberapa konklusi yang harus kita sampaikan di akhir seperti itu. Berapa lama proses dari pemilihan pertukaran pemuda antar negara ini? Kalau aku bisa bilang itu kurang lebih 1 bulan ya, memakan waktu. Jadi di minggu waktu 1 bulan, jadi 1 minggu pertama itu yang TOEFL sama pengetahuan umum. Minggu kedua itu kita ada FGD, terus kayak di minggu terakhir itu kita ada apa namanya karantina itu sendiri. Jadi kurang lebih prosesnya 1 bulan. Apakah PPAN ini program pemerintah supaya pemirsa tahu di rumah? Iya, jadi PPAN ini adalah program yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, yang mana kalau di daerah itu diinisiasi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga di masing-masing provinsi seperti itu. Oke, dan di sana sudah melewati perjalanan panjang dari proses pemilihan PPAN, tidaklah mudah ya. Benar. Dan ada rasa bangga nggak dalam diri sendiri nih? Sebenarnya bangga dan terharu sih, karena maksudnya gitu ya. Ini kan salah satu program di mana kita berkesempatan untuk menjadi seorang delegasi yang mewakili Provinsi Jambi dan juga Indonesia. Jadi tentunya ada motivasi dari dalam diri untuk membanggakan daerah terutama gitu ya. Kemudian juga membanggakan negara sebagai representatif Indonesia, karena tahun ini itu untuk program pertukaran pemuda antar negara Indonesia Singapura, kita itu membahas atau berdiskusi mengenai climate change. Jadi kayak tentang krisis perubahan iklim sekarang gitu. Pada saat pemilihan ada rasa nggak sih, aduh aku kalau nggak menang gimana? Terus kalau menang ada rasa percaya diri nggak saat itu? Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang karena ini pertama kali mencoba ya, jadi aku nggak pernah menargetkan untuk menjadi pemenang tuh mungkin belum ada, tapi aku waktu itu sempat menargetkan harus masuk final gitu ya, karena maksudnya kayak tadi aku bilang mungkin ini seleksi pertama dan terakhir nih, jadi berusaha untuk memberikan yang terbaik seperti itu. Jadi ketika sudah memberikan yang terbaik, aku selalu percaya sih usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil. Jadi akhirnya ketika udah lolos di final, itu aku udah nggak kepikiran harus menang atau apa, cuman ingin memberikan yang terbaik aja gitu. Karena kan selama proses ini udah cukup memakan waktu yang lama. Jadi akan sedikit sangat disayangkan apabila ketika udah di akhir aku tidak bisa memberikan yang terbaik seperti itu. Dan alhamdulillahnya akhirnya terpilih gitu sebagai perwakilan Provinsi Jambi tahun ini. Tidak menyia-nyiai waktu ya. Benar. Dan langsung gitu ya. Pertama kali mengikuti langsung menang gitu. Iya, pertama kali alhamdulillah. Gitu. Dan bahkan kalau didengar-dengar ya, yang pemenang sebelumnya itu udah pernah berkali-berkali baru bisa menang ya. Iya, itu yang saya dengar juga cerita. Jadi banyak juga yang sudah mencoba berkali-kali gitu. Tapi sangat berbeda dengan Bang Hanif nih pemirsa. Mencoba langsung menang ya. Gitu. Jadi kayaknya ada kriteria tersendiri dari pemilihan itu ya. Mungkin saya sih kayaknya melihat selain wawasan dan juga pengalaman gitu ya, untuk untuk pertukaran pemuda antar negara ini, seperti yang dilihat juga salah satunya itu adalah kepribadian gitu. Dan saya mungkin merasa ketika saya selama seleksi itu menunjukkan satu karakteristik atau kepribadian yang mungkin diinginkan oleh program. Jadi mungkin itulah yang membuat saya terpilih dan unggul dari kandidat-kandidat lainnya seperti itu. Lanjut nih, sepulang dari pertukaran pemuda antar negara itu hal apa yang didapat nih Bang?
Sebenarnya banyak sekali. Jadi selama program itu selain dapat ilmu-ilmu baru nih tentang krisis perubahan iklim, di situ juga kita dapat mendapatkan relasi lah maksudnya. Karena kan dalam program Indonesia Singapura ini ada 34 delegasi dari seluruh provinsi di Indonesia. Jadi kayak itu adalah salah satu opportunity yang saya dapatkan untuk menjaring relasi dan juga expand network juga sama delegasi Singapura. Jadi selain ilmu yang saya dapatkan juga kayak friendship gitu. Jadi setelah program itu yang saya dapatkan adalah bagaimana caranya berkolaborasi dengan relasi yang saya dapat ini untuk dapat address climate change yang udah kita bahas nih. Gimana caranya kita bisa membantu nge-support isu-isu yang ada di daerah kita terutama kayak gitu. Jadi fokus sekarang sebenarnya bersama dengan delegasi Indonesia kita tuh ingin address salah satu poin dari climate change yang mana kita bisa nanti terapkan di lingkungan kita dulu nih. Nanti baru mengajak orang-orang di sekitar untuk ikut supaya ada snowball effect-nya gitu. Jadi semua orang bisa aware terhadap krisis perubahan iklim itu sendiri. Pada saat itu program apa yang Bang Hanif tawarkan nih? Pada saat itu kita ada salah satu kegiatan ketika pertukaran pemuda itu namanya itu Build Dream City. Jadi di situ adalah gimana caranya kita membangun kota yang menurut kita tuh livable, vibrant gitu. Jadi itu kita mencoba menggunakan segala resource yang tentunya tidak harm the environment seperti itu. Jadi dari situ kita berdiskusi nih sesama delegasi Indonesia untuk address apa sih isu perubahan iklim yang sangat mendesak di Indonesia. Akhirnya kita ada yang namanya itu sea level rise yang kemana kita ngelihat makin lama makin tinggi nih level laut itu sendiri. Jadi kita mengangkat salah satu program di mana kita berusaha untuk salah satunya mungkin menanam mangrove gitu ya untuk supaya hal yang dikhawatirkan tidak terjadi. Jadi itu nanti kita baru akan melakukan pilot projectnya di bulan Juni bertepatan dengan Hari Bumi gitu. Jadi kita akan melakukan pilot di salah satu kota yang sudah ditentukan. Sementara sih prioritas utamanya adalah Jakarta. Tapi nanti ketika satu pilot project ini selesai dan berhasil, baru kita akan menyebar ke daerah-daerah lainnya seperti itu. Wah, luar biasa sekali nih pemirsa program dari Bang Hanif dan kandidat lainnya ya. Benar. Berapa lama nih programnya? Kalau programnya itu sendiri selama 10 hari, tapi persiapannya cukup panjang. Jadi seperti yang Salsa tahu, waktu itu kan terpilih menjadi delegasi Jambi itu di bulan April 2021. Nah, program itu baru berlangsung di bulan November 2021. Jadi selama 7 bulan kurang lebih, itu banyak sekali rangkaian persiapan yang kita lewati, mulai dari pre-departure training, terus workshops dan juga focus group discussion yang bertujuan untuk mempersiapkan semua delegasi Indonesia supaya siap nanti ketika bertemu dengan delegasi dari Singapura. Wah, gitu ya pemirsa. Dan menurut Abang Hanif sendiri nih, penting nggak peran dari pemuda untuk membangun negeri? Menurut saya sangat penting karena seperti yang kita ketahui, pemuda itu adalah penerus generasi bangsa ke depannya, Salsa. Dan juga saya percaya bahwa pemuda itu adalah agen perubahan, agen pembangunan dan juga agen pembaruan. Jadi benar agent of change, terus juga agent of modernization dan juga agent of pembangunan itu sendiri. Jadi saya merasa banyak sekali potensi yang ada di diri pemuda itu sehingga banyak sekali akan ada ide-ide baru yang inovatif maupun kreatif yang bisa nanti berkontribusi untuk pembangunan bangsa terutamanya daerah sendiri seperti itu. Nah, terdengar nih ada stigma atau slogan ya yang mengatakan kalau kemajuan bangsa itu dari anak mudanya. Nah, jadi dari slogan tersebut Bang Hanif, nah menurut Abang sendiri apakah anak muda mampu untuk membangun negeri ini? Kalau menurut saya pribadi, kalau kita cuman bergantung kepada anak muda ya sebagai seseorang yang bisa membangun atau membawa negeri ini ke arah yang lebih baik, menurut saya itu tidak sepenuhnya akan berhasil karena kita juga butuh kolaborasi dari berbagai macam pihak, terutama mungkin yang bukan dikategorikan sebagai pemuda. Karena apa? Karena mereka memiliki pengalaman yang lebih banyak. Sementara anak muda itu seperti yang saya sampaikan memiliki ide-ide yang inovatif dan kreatif. Mungkin kolaborasi antara dua agen ini yang berbeda itu bisa membantu perubahan negara ke arah yang lebih baik lagi gitu. Jadi inti poinnya adalah kolaborasi gitu, Salsa. Kolaborasi. Tapi menurut Bang Hanif sendiri anak muda bisa untuk membangun negeri dengan kolaborasi gitu ya? Benar. Jadi saya kalau sudah kita lihat seperti sekarang ini kan udah banyak nih kontribusi-kontribusi yang dilakukan oleh generasi muda penerus bangsa nih, baik itu dari bidang startup gitu ya, baik itu dari bidang
bisnis seperti itu. Jadi itu juga tujuannya adalah untuk membangun Indonesia ke arah yang lebih baik lagi gitu. Jadi kalau misal kita memiliki semangat yang sama gitu untuk membangun daerah ataupun membangun negara, menurut saya pemuda itu sangat bisa sekali seperti itu. Oke. Nah, baik nih Bang, perbincangan kita sore ini itu tentang karir, perjalanan karir, dari perjalanan karir lalu pekerjaan. Benar. Dan PPAN. Benar. Dan sampai saat ini aku mau tanya nih Bang tentang harapan. Pertanyaan terakhir ya pemirsa, harapan untuk pemirsa di rumah nih. Menurut Bang Hanif seperti apa? Kalau harapan sih menurutku kayak mungkin tadi karena kita fokus spesifik terhadap anak muda kali saya. Jadi kalau misalnya dilihat itu nggak ada yang sebenarnya nggak bisa kita lakuin kalau kita memiliki kemauan yang kuat seperti itu. Karena aku sendiri sih ngerasa bahwa ketika mengikuti seleksi PPAN gitu ya, itu nggak ada sedikit pun kepikiran bahwa aku akan melangkah sejauh ini. Tapi ternyata potensi dalam diri itu ada gitu ketika kita sudah memiliki keinginan. Jadi menurut saya apapun itu mulailah dari hal yang kecil, karena kita tidak akan pernah tahu hasilnya kalau kita belum memulai seperti itu. Jadi mulai dari sesuatu yang kecil, ketika kita sudah bisa mencapainya, baru secara perlahan kita coba buat itu menjadi sedikit lebih besar, dan sedikit lebih besar, sehingga kita memiliki semangat ataupun motivasi yang sama nih ketika kita ingin mencapai tujuan kita seperti itu. Oke, baik pemirsa, inilah seorang Raden Ibnu Hanif yang biasa dipanggil Hanif dan merupakan manajer marketing dari Ruang Guru, perusahaan terbesar di Indonesia nih. Lalu juga pemenang dari Pertukaran Pemuda Antar Negara Indonesia Singapura tahun 2021. Luar biasa sekali kita diberikan kesempatan untuk berbincang-bincang pada sore hari ini. Nah, baik pemirsa, pesan dari Bang Hanif sendiri, kita jangan pernah takut untuk mencoba ya Bang. Benar. Dan benar, kita memulai dari hal-hal yang kecil gitu. Seperti ya kita tahu ya, Insinyur Soekarno pun juga pernah bilang kalau misalnya beri aku 1000 orang tua akan kucabut semeru dari akarnya, dan beri aku 1001 pemuda dan akan kuguncangkan dunia. Mungkin benar ya Bang Hanif ya dari hal-hal tersebut. Nah, ya pemirsa, waktu saya menemani Anda sangat terbatas. Saya Salsayu Amelia mewakili seluruh tim redaksi pamit undur diri dan terima kasih. Saksikan selalu BTV Inspiratif setiap jam 6 sore hanya di BTV Jambi, cerdas bersinergi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.